Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Irfan di channel YouTube Les Kair. Kali ini Kair akan membahas soal ketiga di channel Kair ini yang berhubungan dengan gambaran soal UTM IPB. Ya, di sini soalnya berhubungan dengan angka. Ya, sekali lagi. Soal UTM IPB itu adalah penalaran matematika yang diaplikasikan pada berbagai tema di kehidupan sehari-hari. Nah, salah contohnya adalah soal ini. Oke, mari kita langsung bahas ya. Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe channel Les Kair biar adik-adik bisa mengikuti terus contoh-contoh soal yang ada di UTM IPB yang Kair berikan. Oke, kita mulai. Diberikan 6 bilangan 3, 9, 1, 7, 2, 5. Selanjutnya dilakukan proses sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih 2 bilangan. Ya, jadi adik-adik pilih 2 bilangan bebas. Kemudian hapus 1 bilangan yang terpilih. Jadi dari 2 bilangan tadi hapus 1 bilangan yang terpilih. Kemudian jumlahkan bilangan yang tidak terhapus dengan selisih kedua bilangan tersebut. Setelah itu yang keempat, masukkan hasil nomor 3 ke himpunan bilangan awal. Jadi hasil nomor 4 ini kita hasil nomor 3 itu dimasukkan ke bilangan yang tersisa. Nah, ulangi langkah 1 sampai 4 hingga tersisa 1 bilangan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa bilangan tersisa paling besar yang mungkin diperoleh. Oke, nah sekarang kita lihat kata kuncinya ya. Di sini yang ditanya adalah bilangan tersisa yang paling besar. Nah, karena di sini melibatkan selisih ya, selisih, maka dan melibatkan bilangan terbesar, maka langkah yang pertama memilih 2 bilangan yang pertama itu, maka kita ambil yang bilangan yang selisihnya paling gede. Dan itu hanya bisa diperoleh jika adik-adik mengambil bilangan yang paling besar dan bilangan yang paling kecil di himpunan 6 bilangan tersebut. Dan itu angka pertama yang diambil pasti 9 dengan 1. Nah, sekarang kita ikuti prosedurnya. Setelah memilih 2 bilangan, maka langkah kedua, hapus 1 bilangan yang terpilih. Karena kita ingin mencari sisa yang besar, maka yang kita hapus pasti 1. Ya, pasti 1. Nah, kemudian langkah ketiga, jumlahkan bilangan yang terhapus. Yang bilangan yang terhapus dengan selisih, yang tidak terhapus, bilangan yang tidak terhapus dengan selisih kedua bilangan tersebut. Berarti berikutnya yang kita lakukan adalah 9 yang tidak terhapus 9 ditambah dengan 9 dikurang 1 ditambah dengan selisih itu. Dan hasilnya 17. Nah 17 itu kita tambahkan ke himpunan bilangan yang tersisa. 3 masih ada. 9 sama 1 sudah hilang karena sudah kita ambil. Kita ganti 17. Kemudian 7, 2, 5. Nah ya. Nah sekarang dari bilangan yang tersisa ini kita ulangi lagi prosedur itu. Kita pilih 2 bilangan lagi. 1 besar 1 kecil dan itu pasti angka 17 dengan 2. 17 dengan 2. Dan kita lakukan prosedur yang berikutnya. 17 kita 17 kita sisakan untuk tidak dihapus. 2 kita hapus. Sehingga 17 ditambah 17 dikurang 2. Nanti jadi 17 tambah 15 hasilnya 32. 32 kita masukkan ke himpunan bilangan yang tersisa. Sehingga ini 32 masuk. Kemudian 3 masih ada. 7 masih ada. 2 sudah hilang. Dan 5 masih ada. Ya, kita pilih 2 lagi. Dan sekali lagi pilih bilangan besar sama kecil. Dan itu pasti angka 32 dengan 3. 3 kita hapus. Kemudian 32 yang tidak kita hapus ditambah dengan selisih 32 dikurang 3. Berarti 32 ditambah
29. Dan itu hasilnya 61. 61 kita masukkan ke himpunan yang tersisa, berarti 61, kemudian 7, kemudian 5. Kita pilih lagi dua bilangan, pasti 61 dan 5. Ya, 5 kita hapus, 61 kita tambahkan dengan selisih 61 dikurang 5. Berarti 61 ditambah 56. Dan itu dapatkan 117. 117 kita tambahkan ke himpunan yang tersisa, 117 dengan 7. Dan inilah dua bilangan yang kita ambil. Terakhir 117 dan 7. 7 kita hapus, baru 117 ditambah 117 dikurang 7. Berarti 117 ditambah 110 akan menghasilkan bilangan 227. Nah, inilah bilangan terakhir paling besar yang mungkin diperoleh dengan proses yang diberikan dari poin 1 sampai 5. Nah, mudah-mudahan mengerti adik-adik. Ya, ulang-ulang terus soal ketiga ini, ya. Ini hanya gambaran, ya, gambaran. Mudah-mudahan dengan semakin banyak gambaran yang Kak Ir berikan di channel YouTube Les Kak Ir ini, adik-adik bisa terbantu. Nanti lebih lancar ketika berhadapan dengan soal-soal UTM IPB yang jelas pasti kadang soalnya di luar ekspektasi karena adik-adik akan diuji dengan soal yang lebih panjang soal ceritanya, dan adik-adik diuji untuk mengenal inti soal itu apa, ya, kemudian memulainya bagaimana. Mudah-mudahan berguna. Jangan lupa subscribe dan nyalakan channel loncengnya biar adik-adik bisa mengikuti soal-soal yang Kak Ir share berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.